Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran, dan Allah terus menerus melindungi orang-orang yang soleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 196. Kaum muslimin, kaum muslimat, angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi sidang jemaah subuh, para hamba Allah, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita sama-sama mengucapkan rasa puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Mudah-mudahan hidup yang Allah berikan ini benar-benar mampu kita pergunakan untuk terus mensyukuri nikmat Allah dengan mempergunakannya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah Nabi dan Rasul Allah, merupakan suri tauladan dalam kehidupan kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok pengikut beliau yang setia. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa berjumpa dengan beliau di dalam surga yang Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para hamba Allah rahimakumullah, ayat yang telah kita bacakan tadi merupakan ayat yang dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anak beliau melalui pertanyaan, kalian akan memilih surga atau memilih neraka? Kalau ayah pasti akan memilih surga.
memilih surga itu jalannya adalah menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Maka ketika kalian memilih surga, maka jadilah kalian menjadi anak-anak ayah yang soleh. Karena kesolehan itulah kalian akan mendapatkan jaminan perlindungan, pertolongan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayah tidak akan berikan, wariskan kepada kalian harta kekayaan, karena harta kekayaan ini tidaklah mampu menjamin keselamatan kalian. Jadilah kalian seluruhnya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Maka dibacalah ayat tadi, sesungguhnya pelindungku adalah Allah, pemeliharaku adalah Allah, yang akan menjagaku adalah Allah, yang sudah turunkan kitab suci Al-Quran, dan Allah terus menerus tidak akan pernah berhenti untuk menolong hamba-hamba Allah yang soleh. Ketika orang ini sudah menjadi hamba Allah yang soleh, dalam hadis Bukhari Allah umumkan kepada para malaikat, wahai para malaikat, wahai Jibril, aku telah mencintai si fulan ini. Maka seluruh malaikat pun setelah diumumkan oleh malaikat Jibril, orang ini pun dicintai oleh para malaikat dan dicintai oleh seluruh makhluk yang ada di bumi. Lalu ketika Allah membenci seseorang, Allah pun umumkan pula bahwa aku telah membenci si fulan itu, si fulanah itu, orang itu. Maka Jibril pun mengumumkan kepada para malaikat, Allah telah membencinya. Malaikat pun seluruhnya telah membencinya, termasuk dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi dan langit. Nah, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita seluruhnya tentu ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Maka dalam pertemuan kita yang lalu, kata Rasulullah SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara seseorang itu akan merasakan manisnya iman. Yang pertama yang akan menyebabkan orang itu merasakan manisnya iman, ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia telah menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi cinta yang pertama yang ada dalam hatinya, melebihi cinta apapun juga. Hari ini kita akan lanjutkan yang kedua, orang yang akan merasakan manisnya iman, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya, mencintai seseorang karena Allah. Jadi ibu bapak-bapak, makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, ada seorang ibu amalnya luar biasa, tahajudnya, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, tetapi ya Rasul, disayangkan orang ini selalu menyakiti tetangganya melalui perkataannya, lisannya. Apa kata Rasul? Ibadah yang dilakukan oleh orang ini tidak membuahkan akhlakul karimah, dan tidak ada gunanya bagi orang ini. Tempatnya adalah neraka. Jadi rupanya ibu-ibu bapak-bapak, barabanalah kehebatnya kasantiangnya amal ibadah, tahajud, bacaan Al-Quran, sedekah, umrah yang berulang-ulang,
bahkan haji sudah sekian kali, ya. Tetapi ketika dia tidak mampu memelihara lisannya, maka Rasul katakan dia menjadi penghuni neraka. Jadi rupanya lidah kok kalau tidak dijago-jago mancampan awak ke neraka, Pak. Apa yang paling banyak mengantarkan orang ke surga dan apa yang paling banyak mengantarkan orang ke neraka? Yang paling banyak mengantarkan orang ke surga taqwallah wa husnul khuluq, karena ketakwaannya kepada Allah dan bagus akhlaknya. Lalu yang akan banyak melemparkan orang masuk ke dalam neraka, yang pertama kata Rasul al-fam wal faraj, mulutnya yang tidak dikendalikan, lisannya yang tidak dikendalikan. Kini ini yang sedang viral. Yang baulah kau kan orang biasa, yang mestinya memberikan contoh, yang mestinya memberikan keteladanan, yang mestinya membuat suasana aman, suasana tertib, suasana nyaman, suasananya tenang. Kini lah heboh orang se-Indonesia, orang Islam yang ada di Indonesia lah heboh, orang Indonesia yang ada di luar negeri sudah heboh dengan perkataan dari Menteri Agama. Iya Pak, lagi senang hati Pak disambungkan azan dengan suara lolongan anjing. Senang? Senang? Lagi senang Bu? Suka Bu? Allahu Akbar. Ini penghinaan yang sangat luar biasa, penodaan agama yang sangat luar biasa. Azan itu ibu-ibu bapak-bapak kalimatnya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar disambungkan dengan suara lolongan anjing. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disambungkan dengan lolongan wawaw. Maka kita berharap kepada para penegak hukum, sebagaimana yang diucapkan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Kata beliau, ketika saya menjadi pemimpin kalian, orang yang selama ini ditakuti, tetapi ketika dia melakukan kesalahan dan pelanggaran, orang yang ditakuti itu merasa selama ini kuat, dia akan menjadi orang yang lemah di sampingku. Hukum akan kutegakkan kepadanya. Tetapi orang yang selama ini lemah menurut kalian, tidak punya apa-apa, tidak punya power, tidak punya pangkat jabatan segala-galanya, tetapi ketika dia benar, maka orang ini akan menjadi orang yang kuat di sampingku. Aku akan melindunginya. Mudah-mudahan capek salah berganti Menteri Agama aku. Amin ya Rabbal Alamin. Berganti dengan yang lebih yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Supaya Indonesia yang wak cintai ku aman. Toleransi antar umat beragama ini sudah diajarkan oleh umat Islam semenjak tahun 1945. Sekarang sudah tahun 2022. Sudah lama kita hidup berdampingan, ya, dengan orang Hindu, dengan orang Buddha, dengan orang Kristen. Lalamu berdampingan, alhamdulillah aman. Jandek gara-gara lidah nan tajam nan seroman, ko ibu apa pacah persatuan di Indonesia ko. Hancur awak. Ya. Malah dengan pekikan takbir itu Pak, dari masjid-masjid di seluruh Indonesia dulu, mau sia orang ya Belanda, mau sia Portugis, mau sia orang Jepang, dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Kini kalimat Allahu Akbar itu disamakan dengan lolongan anjing. Masya Allah. Ku pati di ku membari orang model Pak.
Mudah-mudahan para polisi-polisi kita yang beragama Islam, mereka ini betul-betul terpanggil hatinya. Penegak-penegak hukum betul-betul terpanggil jiwanya untuk betul-betul melaksanakan hukum dengan sebaik-baiknya. Ketika orang ini melanggar, dia pantas untuk menerima hukuman yang setimpal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak mari pada anda. Awak di Minang kau dulu ibu-ibu apa-apa lah diajarkan oleh orang tua-tua awak. Ya. Daripada baca kak jo galang-galang biarlah baca kak jurang. Itu masalahnya tu. Itu masalah ekonomi nan digaduh tu. Masalah parui, mau cakap jurang. Jan cibo-cibo gaduh masalah parui orang, masalah pario orang. Jan cibo-cibo gaduh keluarga orang, adik kakak suami istri orang. Dan malah ibu bapak jangan coba-coba diganggu, dilecehkan dan dihina yang bernamanya agama. Karena agamaku kawak bawa sampai mati. Iyo tindak? Iyo tindak pak? Kau bawa sampai mati kau pak? Kita orang yang beriman ini meyakini setelah hidup di dunia ada hidup di ada hidup di akhirat. Makanya ibu-ibu apa-apa umat Islam hari ini yang paling penting itu jaga terus ukhuwah kita. Jaga persatuan kita. Cintai saudara-saudara kita. Sayangi saudara-saudara kita. Karena di penghujung zaman ini ya orang yang akan terus membenci Islam itu ibu-ibu apa-apa semakin lama semakin kelihatan. Semakin lama semakin nampak. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim. Mereka akan terus-menerus memadamkan cahaya agama Allah itu dengan lisan, dengan mulut mereka, tidak akan berhenti-henti. Tak warantinya Pak. Malah kata orang tua kita, Buya Hamka, pahlawan ya, yang betul-betul menjadi kenangan, menjadi pedoman ungkapan-ungkapan beliau. Kata beliau katiku agama lah digaduh ya, ndak ada tumbuh ghirah, ndak ada tumbuh kecemburuan, ndak ada tumbuh marah karena Allah. Maka tukasolah ya pakaian awak jo kain kapan le. Ndak ada gunanya itu le. Maka ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar Allah lah mau nyawa hidup di dunia. Dalam hadis Imam Muslim ibu-ibu apa-apa, orang yang paling senang di dunia ini, paling mewah, pangkatnya ya pangkat yang tertinggi, jabatan yang paling puncak. Nanti di hari akhirat orang ini ibu apa? Ya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hanya satu celup saja, sibghah, sebentar saja dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka setelah itu dikeluarkan dari dalam neraka dan Allah tanya. Apa pertanyaan Allah? Orang ini hidupnya senang puas, pangkat, jabatan, harta, bergelimang dengan kesenangan dunia. Allah tanya, apakah engkau semasa hidup di dunia dulu pernah merasakan kesenangan dan kebahagiaan, kepuasan? Lantaran azab Allah yang dahsyat dalam neraka, satu titik, satu tetes, sekejap mata, satu celupan saja. Apa kata orang ini? Ya Allah, aku di dunia dulu tidak pernah merasakan senang. Aku di dunia dulu tidak pernah merasakan puas. Aku tidak pernah merasakan yang hidup yang senang dan damai itu ya Allah. Saking dahsyatnya azab neraka jahanam yang satu detik hilang kesenangannya di dunia tu Pak. 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 200 tahun, bahkan umur daripada Nabi Nuh 950 tahun lebih ya. Hilang kepuasan orang-orang yang merasakan nikmat dunia lantaran azab di neraka yang satu detik. Nah ini yang harus kita masukkan ke dalam hati kita ibu bapak.
Sakayu-kayu awak Pak, setinggi apapun jabatan kita harus sadar. Kita harus ingat, kalau kita orang yang beriman, kita akan hidup nanti di kampung akhirat. Sehingga saking dahsyatnya hari akhirat itu, ya Rasul, apakah kita akan ingat lagi kepada ayah, bunda, adik, kakak, suami, istri, keluarga, orang yang kita cintai? Kata Rasulullah, pada 3 tempat tidak. Ada 3 tempat nanti orang tidak akan ingat dengan diri kita lagi Pak. Masing-masing hanya akan ingat dengan dirinya sendiri. Nah, kok takkanlah orang kau ke kampung akhirat Pak Bu, orang-orang kaya takut kalau tidak menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Takut para pemimpin dan pejabat kalau tidak amanah. Ngeri Pak. Ada 3 tempat kata Rasul. 1, ketika nanti ibu bapak kita diserahkan kitab catatan kita. Kitab catatan Pak. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Ya, sampai ayatnya. Maka orang-orang yang diberikan kitab dari sebelah kanan, orang yang dilemparkan kitabnya dari punggung, orang yang diberikan kitab dari sebelah kiri. Allahu Akbar. Awak kitab awak dari mana nanti kadape Pak? Dari mana kadape Bu? Mestinya yang kita inginkan dari sebelah mana Bu? Sebelah mana Pak? Sebelah kanan. Karena surat Al-Kahfi yang selalu kita setiap hari Jumat ini Pak Bu, lihat nanti, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika diserahkan kitab catatan amal manusia ini ibu bapak, orang-orang mujrimin, orang yang berdosa, hidupnya penuh dengan maksiat, ya, membuli Islam, menghina Islam, melecehkan Allah dan Rasul dan ayat-ayat suci Al-Quran. Orang ini ibu manggaretiknya, manggiginya Pak, ketakutannya ketika membaca kitabnya. Seraya keluarlah ucapan, kenapa buku ini memuat semuanya dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku yang kulakukan. Detiknya dicatat, menitnya dicatat, jamnya dicatat, harinya dicatat, pekannya, bulannya, tahunnya. Itu tertulis dengan rapi. Dari dosa yang kecil sampai dosa yang paling besar termuat seluruhnya. Kenapa buku ini memuat seluruhnya? Ketika catatan kau dibagi Pak, ndak takkan awak jurang lain lai, awak takkan aju diri awak masing-masing. Masya Allah. Apa-apa ibu-ibu kalau seandainya kita sedang sibuk mau urus-urus sore, awak pergi memfotokopi, pergi kamari pas itu, lai takkan awak jurang lai. Hah? Nak nampak orang lain Pak? Hah? Ala dikecek sebisu ada orang. Ayolah sombong nu dah kamu ya. Hah? Uni yolah ongeh bana jadi orang ayo. Ya. Ndak tasapo dewa orang lain. Baab itu karena fikiran aku lah fokus mau risure. Itu dunia haru Pak. Apalagi nanti di kampung akhirat. Rapor itu tidak bisa direkayasa. Kalau di dunia bisa saja. Angka 4 itu bisa menjadi angka 7, bisa menjadi angka 8, bisa menjadi angka 9. Yang penting pandai-pandai selabu. Nah, aku banyak istilah gini Pak. Jadi orang pandai sudah Pak. Pandai-pandai selah. Nah, kalau ngerti ya tuh Pak. Pandai-pandai selah. Nah, kalau pandai-pandai selah itu tanda apa tuh? Ada permainan atau tidak? Ada permainannya. Tapi kalau anak nan pandai, itu anak sentiang, anak cerdas. Tapi kok anakku anak yang pandai-pandai. Tapi nanti bagi Allah tidak ada nanti yang istilahnya rekayasa. Nilai di sisi Allah itu nilai murni. Wajar Umar bin Khattab ketika beliau akan sholat itu menggigil tubuh beliau ketakutan.
Sehingga ditanya oleh sahabat kawan beliau yang lain, ada apa engkau wahai Umar? Ba kau mengeretek badan, ba kau menggigi ya? Kata Umar, engkau tidak sadar juga, kita ini akan sholat, lalu kita akan sholat, kita akan menyembah siapa? Kita akan menyembah Allah. Allah itu maha suci, Allah maha besar, sementara diri kita ini penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa-dosa. Ini yang saya takutkan datang menghadap Allah. Awak kalau salat waktu Pak Bu, coba lihat. Berapa banyaknya orang melaksanakan ibadah salat, nak ingin capek selesai, nak ingin capek sudah. Sedangkan salat itu bukan hanya sekadar kewajiban, malah sebenarnya salat itu tingkat yang paling luar biasa itu Ibu apa? Salat itu merupakan kebutuhan serta kerinduan kita bertemu dengan Allah. Makanya dipanggil awak dengan azan. Allah memanggil kita dengan penuh kasih sayang. Kini di keciaan sama nilainya dengan lolongan anjing. Ya Allah. Allah mengimbau jauh kasih sayang. Lah meninggal lo guru waktu dari Padang ibu bapak. Ketek-ketek dulu lah mencetak pelajaran waktu kadang-kadang. Cetak pelajaran. Hayya 'ala shalah tu, jo hayya 'alal falah tu apa yang terkandung di dalamnya. Tu kalau jo guru-guru tua mengaji itu ada enggak pengajiannya Pak masuk kemari. Hayya 'ala shalah, marilah salat. Hayya 'alal falah, marilah mencapai kemenangan. Apa itu intinya? Pertama, marilah mencapai kemenangan. Kemenangan untuk menjadi penghuni surga mudah selama-lamanya dan tidak akan gaek-gaek, tidak akan tua-tua. Di dunia kau pakai gaya nak? Pakai tua nak Pak? Apa-apa kau nan tua-tua kini kau ganteng-ganteng lo kau? Gagah-gagah lo kau? Ibu-ibu kau dulu cantik-cantik lo kau? Waktu gadis dulu. Kalau kini galak Pak, kadang-kadang lah galak lo orang. Mbak itu gigi tinggal sedua kan? Teh cek buah cek. Pakai gaek dunia kau Pak. Tapi nanti dalam surga, ya. Mudah selama-lamanya. Sehingga Rasulullah SAW bagarahnya dengan ibu-ibu nalat tua sampai kerja nanti di sarugo orang-orang tua kau ndak ada do. Menangi. Disebut ibu nama sarugo menangi ndak? Rusuh ndak? Sedih ndak? Rupa kecek Nabi. Iya, di dalam surga itu tidak ada lagi orang yang tua-tua. Nanti di surga itu seluruhnya muda. Anda para lu rambut apa bercolok oleh Pak? Aku indak bercolok-colok lah tiba bantu tarimo salah. Aku indak bercolok lah. Indak. Lalamonyo awak tunggu-tunggu Pak Bu. Indak. Alhamdulillah sadarlah tu. Dia lagi warning. Dia lagi aba-aba waspadalah. Sebab tanda-tanda kau pulang tu kan itu dan antaranya Pak, rambut na hitam lawan jadi bukti. Tanago yang kuat lawan jadi lamah. Tubuh awak yang lurus itu Pak. Kini lagak mulai mode itu Pak. Itulah dia lagi haba-haba. Tu kau pulang lah itu Pak. Mana ketujuh? Ibu-ibu pulang dulu atau ambo kudian? Atau ambo yang kudian apa-apa yang dulu? Hanya sawananya masalahnya bukan dulu bakudiannya, yang intinya nampak lu Pak husnul. Dulu alhamdulillah. Kudian nam penting husnul khatimahnya. Dapat panggilan surat Fajar 27, 28, 29, 30. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang pentingnya Pak. Jadi kalau ingin menjadi penghuni surga itu rupanya Pak, jago-jagolah lidah. Menteri agama itu kan lain. Menembak akan meleset, memanah akan meleset. Tapi ketika berbicara, nyo akan tapik sasaran.
Maka kata Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Siapa yang ada beriman kepada Allah dan hari yang akhir, hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, dia. Ini heboh ini akan membawa gelombang besar nih Bu apa? Kalau nggak garanti orang lain kalau seandainya tidak ditegakkan hukum. Ya. Itu makanya ibu apa? Mudah-mudahan ya para penegak hukum awak diagih kekuatan oleh Allah. Ya. Diberikan semangat oleh Allah untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu nomor lalu Pak. Sebab awak masih yakin Pak Bu, di negara aku masih banyak orang yang cinta Indonesia, yang mencintai rakyat Indonesia, yang mencintai kaum muslimin, mencintai seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Aku ibu apa-apa. Kan malah diajarkan oleh Rasulullah, irhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama. Cintailah oleh engkau penduduk bumi. Siapa penduduk bumi Pak Bu? Orang Islam tak masuk. Orang di luar Islam tak masuk apa Bu. Tapi ketika nyoba sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tindakan-tindakan yang menzalimi, awak disuruh oleh Allah dan Rasul untuk melakukan pembelaan diri. Kenapa disuruh-suruh oleh Rasulullah SAW dan disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah oleh engkau dirimu semampumu. Ya. Kekuatan dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan arimaya. Termasuk kekuatannya dengan memanah, termasuk dengan menunggang kuda, termasuk dengan yang namanya militer. Maka kita berdoa. TNI awak, Angkatan Darat awak, Angkatan Laut awak, Angkatan Udara awak, Polri awak. Mereka pasti tidak akan senang ketika kalimat azan disamakan dengan lolongan anjing. Pasti batin mereka meronta. Sebab kau nak pegawai negeri jo orang swasta lagi kau Pak. Kalau masalah keyakinan lagi kau. Bukan pegawai negeri atau tak pegawai negeri lagi. Ya. Mulai dari apapun statusnya, apapun pangkat dan jabatan, ketika agama sudah diperlakukan seperti ini, seluruhnya tidak akan menerima ibu-ibu apa-apa. Labara menteri kau Pak, ikon yang paling bakal labian. Ya tak? Palantiangannya. Bantuan-bantuannya ibu-ibu apa-apa di Indonesia kok atau di Minang ini seolah-olah batang air yang tidak berbatu lagi, tanaman yang tidak berpagar, hijau tidak bersagar lagi. Sehingga di antara para pemuka-pemuka awak alah mengecekkan tokoh masyarakat jangan cibo-cibo mainjak tanah Minang, jangan cibo-cibo. Kalau orang-orang seperti itu ibu-ibu apa-apa di padiannya lari-larinya aja parangainya ya, pecah jadinya. Wah ingin Indonesia ko ibu-ibu apa-apa tetap bersatu, saling harga menghargai jalan, saling hormat menghormati jalan, saling melindungi berjalan. Sehingga apa? Orang mau Pak Indonesia ko Pak cair Indonesia ko dikuasai oleh mereka, Indonesia ko dijajah beliau. Lah ingin wak dijajah orang lihat Pak? Lah ingin wak dijajah orang lihat Ibu Pak? Lah ingin Indonesia ko dijajah lihat? Kalau seandainya ibu-ibu apa-apa, awak harus sampaikan bagaimana Indonesia ko, bangsa ko, masyarakat ko harus nyaman, harus tenang, harus tertib. Jangan digaduh-gaduh dengan orang yang punya TV dan seroman kok. Maka ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu ditanya oleh Pak, ya Rasul, ada pula seorang ibu-ibu amal ibadahnya biasa saja, tapi kalau dia berbicara itu pembicaraannya membikin hati orang senang. Santun kalau mengecek. Kalau dia berbicara menyenangkan hati, membahagiakan orang, tidak menyakiti orang. Mulailah baraja awak ibu-ibu apa-apa
bagaimana kita jangan menyakiti keluarga kita terlebih dahulu. Jangan menyakiti pertama sekali ya hati ayah bunda. Jangan cibo-cibo menyakiti ayah bunda. Ya, lain namu ibu 1000 rakaat salat tahajud. Lain talok dia pak 1000 rakaat salat tahajud. Indah ada gunanya salat tahajud apa tu doh kalau durako kepada ayah bunda. Lai talok di ibu bapak miliaran triliunan untuk bersedekah bayi empat tapi durako kepada ayah bunda ndak ada guna. Makanya itulah nawak contoh di antaranya itu ibu bapak. Ya, Uwais Al-Qarni itu. Ini pelajaran besar betul Uwais Al-Qarni ini. Kenapa ibu bapak? Saking cintanya kepada bundanya ibu bapak. Bundanya ingin juga melaksanakan ibadah haji umrah ya. Ingin jo pak, tapi pitih nak ada. Baca oleh pak. Beliau latihlah beliau cibo manggen doang kalau dia wak siko kambiang dari ketek lah tambah gadang lah gadang mana? Kecek orang kampung si Wes. Lah boco lah kanai. Celialah turun naik bukit kerajaannya. Rupanya tujuannya ibu apa? Melatih fisik supaya fisiknya kuat. Supaya bisa menggendong bundanya. Dari Yaman bundanya digendong ke Makkah. Allahu Akbar. Awak dari kamar tidur menjelang ke WC, muncung awak dah berhenti. Gaik kau nyanyi yang benar. Gaik kau banyak nak kandak. Gaik kau banyak cerita awak. Kadang-kadang bahasa awak lunak tapi padiah. Dia menceliak penderitaan ayah. Menceliak perintahan bunda, raso-rasonya lah ikhlas luak melepih kepergian beliau. Ya pak? Ya bu? Lah ikhlasnya melepih kepergian awak kejadiannya. Am kasih kau ya? Indah ada waktu maafin apa lagi? Tidak ada waktu untuk berkhidmat kepada bundanya lagi. Allah mua, Allah kesal, anda sanang hati kulai, Allah nyuniai nawak, coba so tegaso mati selesai. Makanya orang yang berhak untuk dicintai pertama sekali, setelah Allah dan Rasul, orang yang berhak dicintai pertama sekali, ayah bunda. Bagi yang punya ayah dan bunda sampai hari ini, ya, bikinlah bundanya selalu tersenyum. Bikinlah ayah bundanya galak. Tanya ke diri ibu masing-masing. Kalau ibu tiba di rumah, sana hati bunda enggak? Apa-apa punya bunda, apa-apa punya ayah, lai sanang hati ayah wak, sanang hati ibu wak, tidak? Nyo dulu orang ibu apa? Tiba nyo di rumah anak ko ibu apa? Soroman raju anak ko pak. Kue simpanan kadua sadonyo. Allahu Akbar. Itu tanda sanang hati ayah, sanang hati bundanya tidak? Sanang. Bari ibu. Alai sanang hati ayah awak, alai sanang hati ibu awak. Awak bapak, ketika berkunjung awak, ketika bertamu jo ayah bunda, alai sanang hatinya. Kalau alai sanang hati, Allah dapat tiket surga. Ya Rasul, apa amal yang mengantarkan untuk masuk ke surga yang dicintai Allah? Di antaranya birrul walidain. Itu orang yang berhak yang pertama dicintai. Allah dan Rasul. Ya, yang berhak yang pertama sekali cintai Allah dan Rasul. Setelah itu yang kedua siapa? Yaitu mencintai kedua orang tua. Santunlah mengecek ayah tu, ramahlah mengecek ke bunda tu. Jangan kasar-kasar, jangan kare-kare. Kalau ada yang bertentangan, banyak mandanga selapa, banyak mandanga selabu. Ya, jangan dilawan. Nyo ketika ndak awak lawan lah ibu bapak lawak serahkan ke Allah, patuah sebunda awak tu jadinya. Patuah so ayah awak. Ketika awak lawan, anda patuahnya doh. Patuah saja pak. Danga sajalah. Insyaallah itu kunci surga. Dia biar pak tu. Ketika tiba sama awak, ketika tiba ibu awak, hati awak nak tenang.
Ya karena lah balik parangenyo soroman anak-anak balik. Lah balik parangenyo. Untuk masuk surga kecen ka balik aku untuk masuk surga tu yo murah dah. Maka sebagai seorang anak di saat seperti itu apa? Masuk ke dalam surga kecen Allah dan Rasul bima sabartum, karena kesabaranmu. Ya sabar. Siapa yang berhak untuk dicintai lagi ibu bapak? Tentu kalau di rumah tangga awak, suami dan istri. Apa suami? Mendidik istri untuk dakik jo Allah, mengantarkan menjadi istri yang solihah. Enak. Sebab nanti ibu-ibu ngakonyo ndak perlu cemburu kalau ada kata-kata bidadari dalam surga. Hah? Kan ada dalam surga tu azwaju mutahharah, ndak perlu cemburu. Bab itu ibu bapak, karena ratu bidadari itu adalah wanita-wanita yang solihah yang ada di dunia. Ibu jadi ratunya. Tapi kalau nak solehah dah, menjadi wanita yang jahat, itulah susah waktu bu. Suami, istri. Yang istri dituju kanan-kanan dari suami. Udah, kalau kamu mencari rezeki, kalau dapat rezeki yang halal beko, bagilah, berikanlah di rumah. Kenapa? Kulullah min nabata min haram, fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka jahanam na lebih utama. Jadi ibu kanan-kanan jo suami ko. Jadi masalah harta ko ndak boleh hati es. Halal, haram, hantam saja. Atau TST, talata, santuang tarui. Sebab itu akan terjadi kecen Nabi di akhir zaman nanti, orang tidak peduli lagi harta itu dari yang haram, harta itu dari yang halal. Orang tidak peduli lagi, yang penting banyak, yang penting bisa memuaskan. Ya, kabaralah puehnya di dunia bu pak. Itulah sabian tadi kan. Orang yang paling senang di dunia masukkan ke dalam neraka, tidak pernah merasakan. Lalu orang yang paling menderita dalam hadis itu, orang yang paling susah hidupnya di dunia, sakit-sakit atau dizalimi, dibuli, ya, dan dibunuh sampai betul-betul diperlakukan tindakan kezaliman kepada orang beriman ini, nanti dimasukkan dia ke dalam surga 1 detik sebentar pada. Lalu Allah tanya kepada kita, ya, orang ini, setelah dia dikeluarkan dari dalam surga, engkau semasa hidup di dunia dulu, pada di dunia marasai lupa, miskin, melarat, sudah tu dia niai oleh durang leh, dizalimi lu leh, bahkan dibunuh lo dengan sadis dan kejam leh. Katanya ibu apa? Lantaran dia masuk surga yang sekejap mata itu, dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku di dunia dulu tidak pernah merasakan penderitaan. Maralah kadahsatnya nikmat saruko. Itu makanya wajar Umar bin Abdul Aziz kepada bertanya kepada anak beliau, kalian pilih surga apa pilih neraka? Anam pertanyaan modeko lebih banyak jo ditanyakan oleh ayah-ayah dan ibu-ibu lego. Kini nanti karena di orang gaya kini pak tamat SD lanjut SMP, lanjut tingkat sanawiyah, tu lanjut aliyah, lanjut SMA, sudah tu masuk perguruan tinggi, sudah tu alai kerajo. Itu nanti kenal. Sudah tu karajo balai, carilah zona aman. Pokoknya tenang-tenang saja, jangan banyak melawan. Ya, cari zona aman. Ya, orang babuai namburu anda selesai di awak negari ku surang tu doh. Padia salahnya. Ya, nam penting kan awak nang gaduh doh. Si pai cuek-cuek nan saroman ko nama bayo, awak berado dalam kapal. Ya, tingkek di bawah cek, tingkek di atas cek, tingkek nan di bawah ko rupanya ibu bapak ala dibukanya papan di bawah kau. Awak nan dia teh bapak anto anyang atau ya beraksi atau ya melarangnya. Padian sobo. Padian soba. Kalau padian bagi kira. Nang karam sia. Awak lah berado di tengah lawi mana? Yang karam nanti yang di bawah saja. Yang karam atau awak nan dia teh jo karam.
Berarti harus bicara. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Siapa yang mencolok kemungkaran, robah dengan tangan, dengan kekuasaan. Awak masih punya pejabat-pejabat yang idealis. Awak masih punya pemimpin-pemimpin mencintai rakyat, yang pemimpin yang mencintai Indonesia. Yakin awak, ya, sebanyak tu pengkhianat, sebanyak tu lo yang idealis. Yakin awak, insyaallah. Amin. Yakin awak, Pak. Masih ada. Nan masih takananya jo anak cucu jo nang datang. Awak go balik kan tak kawin tak kawin suak. Kita masuk hari kini ibu apa guru kita. Setiap hari Jumat kampe kedua biasanya setiap Jumat guru awak ya. Alang tak ada beliau. Kita doakan para guru awak, buya awak, ustaz awak yang sudah kembali kepada Allah, mereka husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita pun sedang menunggu waktu pertemuan dengan Allah, kita pun nanti mencapai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Manga lama-lama hidup di dunia kau Pak kalau mamalak kau orang. Lai tahu mamalak. Tu baso kareh kalau la orang gaya labirang tu. Ya Pak, lai tekan apa? Ang kalau pamado mamalak itu ya mati selang lain. Woi, tokajia tu. Tu lah kareh orang gaya ngecek tu Pak. Ndak do tarang hari anak muda gini lai tu doh. Pado mamalak orang hidup mati selang lain. Oi. Takui orang dengar itu. Li tarang ribu dulu kata-kata mereka itu. Itulah terlampau werang tu. Le ditunjuan sekali lah, dua kali lah, tiga kali indak je le. Sampai keluar kecil le. Dapat kata indak. Kalau kata nak kerambia le lama. Kok kata nak kerambia? Makan katupek pital lah Pak, lama Pak. Tapi dapat katupek Bengkulu bagi roh. Lai tahu ibu beda ketupek Bitalah juga ketupek Bengkulu? Tidak tahu dah. Jadi hati-hati. Mana yang ketujuh kisahnya. Beku kalau ada orang tiba kapak ke ibu bertanya ya. Mana yang ketujuh? Ketupek Bitalah atau ketupek Bengkulu? Hati-hati jawabnya lu. Kalau ketupek Bitalah, kanyang parui. Apa ilah kapitalah tu di antaranya. Di Bukit Tinggi kau ada, mungkin di kampung kau ada ketupek Bitalah. Tapi kalau ketupek Bengkulu, aku apa? Tibo di kaniang angguan. Aku ang ino agak modern, tibo di kaniang angguan. Itu kinyo. Mati ren baaro. Itu ya. Nabi Muhammad ketika beliau dibuli, Nabi Muhammad ketika beliau dihina pribadinya ndak berang doh, tapi ketika agama mulai diinjak-injak Nabi tagak sekali. Betul Pak. Kayak ndak lade kecilnya lah saraman azan lolo anjing aniang Jawa lo. Awak urang tu ndak le kok. Lama je nasi tasuk le. La Allah nan dibuli, la Allah nan dihina. Awak mengecek cinta Allah, cinta Rasul. Allah jo Rasul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Lalangkuk dihinonya Pak. Lama je kulit wak, lama je makan wak. Yo, urang beriman tu indak. Urang beriman kau sara monjo labah cak Nabi mah. Bana labah. Inggok di rantiang. Ndak pernah tarang ada inggok labah di rantiang tu patah batang kayu. Pokok, cabang, rantiang ndak. Artinya orang beriman ndak pernah menggaduh. Tidak pernah bikin kekacauan, tidak pernah bikin gaduh. Ini selalu ya aman tertib masyarakat ini. Nang kedua lah bah. Kalau yang dimakannya apa? Yang dikonsumsi di lebah apa? Sari bunga. Nang rancak-rancak na elok-elok. Tidak pernah labah salah makan. Masuk ke tong sarok. Kalau ada lo labah salah makan mungkin labahnya labah stres tu mah. Labah panyang tu. Ya. Tapi kalau nado sampai gini labah masuk tong sarok le. Pasti nak dimakan konsumsi na rancak, na elok, na halal. Ketiga, labah kalau dia meninggalkan kampung, ditinggalnya kampung awak ko ibu apa aneh tinggalnya Pak. Allahu Akbar. Ditinggalkannya madu, manisan, ube untuk orang kampung. Ambolah lama, ambolah tinggal siko sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kini ambo kamaran tahu ke tempat lain-lain.
ditinggalnya madu jo manisan untuk orang kampung kaja di ube. Allahu Akbar. Tapi cie labah jan digaduh. Kama kini ko Pak tinggi 174 bare 90 kilo. Kama kini ko pai latihan tinju. Kama kasarang labah. Apa lagi kira? Latihan tinju ke sarang labah bah. Sekali meninju je labah bah. Jangan cibo-cibo tinju labah tu Pak. Jangan awak leh kabau son namu mati dinyo. Gajah sen namu mati dinyo. Labah tu keteknyo tapi nyo kompak. Maka umat Islam ku harus bersatu, harus kompak, baru tago wak baru kuat. Tak balantiangan sen orang kawak. Awak kini ko menjadi labah, menjadi lalek, menjadi nyamuk, lalat. Kalau menjadi nyamuk, menjadi lalat, wah ibu apa? Tu nani makan tu dong kumuh-kumuh. Tapi orang beriman ko menjadi labah. Berdoa terus ke Allah Pak. Senjata orang beriman. Di samping berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala nagari wa akan dipimpin oleh pemimpinan soleh. Dan takwi ke Allah yang membuat rakyatku adil makmur sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan masalah menakko capek lo tuntas dan selesai. Kalau dapet yo diganti nyondanyo. Amin ya rabbal alamin. Sampai situlah dulu kajian ibu bapak. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Yang disampaikan yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari diri kita manusia. Ya, kepada Allah kita minta ampun, kepada manusia kita minta maaf. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.